Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada video kali ini adalah lanjutan pada materi sebelumnya. Sebelum terlalu jauh, alangkah lebih baiknya kita memulai materi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video ini dengan hati yang senang dan gembira. Tetaplah semangat dalam menjalankan PJJ kali ini. Standard Operation Procedure SOP untuk usaha. Apa itu SOP? SOP merupakan seperangkat aturan tertulis yang dibuat dengan berisi petunjuk atau langkah-langkah yang menjelaskan cara melakukan aktivitas rutin. Biasanya, SOP berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP dibuat dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan singkat, serta berisi langkah-langkah yang mudah untuk diikuti. Sedangkan, menurut Yusuf Atmoko, SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah ataupun non-pemerintah, usaha ataupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Pada intinya, SOP merupakan sebuah rincian yang berisi instruksi tertulis tentang cara melakukan kegiatan bisnis rutin. SOP harus mudah dibaca dan berisikan penjelasan yang detail dari proses yang akan dijalankan. Setelah memahami pengertian SOP, adapun manfaat dari SOP. SOP memiliki peran penting dalam unit usaha, walaupun dalam skala kecil, terutama untuk dijadikan dasar cara karyawan di dalam unit usaha untuk melakukan pekerjaan. Dengan cara ini juga, kesalahan dapat diminimalisasi, keuntungan mudah diraih, pemborosan dapat diminimalisasi, dan kebocoran keuangan dapat dicegah. Adapun manfaat umum, yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, memberikan konsisten. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Yang keempat, memungkinkan Anda meminta pertanggungjawaban karyawan Anda. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Dengan adanya SOP, kalian dapat memahami yang lebih baik tentang proses bisnis Anda dan membantu Anda memutuskan bagaimana bisnis Anda untuk maju. SOP akan memastikan bahwa semua karyawan melakukan proses bisnis dengan cara yang sama. SOP produksi ada pun keuntungannya tersendiri. Yang pertama, untuk mengatur standar produksi, mulai dari bahan baku, jumlah dan ukurannya, tahap pengerjaan, dan waktu yang dibutuhkan sehingga hasil akhir dari produksi tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan. Ada contoh apabila sebuah perusahaan tidak memiliki SOP. Ketika membuat secangkir kopi, jika tidak ada aturan yang jelas mulai dari takaran kopi, gula, air, dan cara meraciknya, hasil racikan kopi bisa berbeda antara orang yang satu dan yang lainnya. Jika hal ini terjadi pada sebuah usaha, tentunya konsumen akan kecewa karena hasil produk usaha tidak konsisten. Jadi,
Adanya SOP ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, karena dengan adanya SOP, kalian dapat meminimalisasi sebuah resiko yang akan terjadi pada usaha kalian. Gitu. Selanjutnya, cara membuat SOP sederhana. SOP lahir dari kebutuhan untuk menstandarisasi proses kerja menjadi lebih profesional. SOP akan mempersingkat proses kerja, meningkatkan kapasitas kerja, dan menertibkan kinerja supaya tetap dalam bingkai visi dan misi sebuah unit usaha. Dalam Permapan nomor per 21 M-PAN 11/2008 disebutkan bahwa pembuatan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain kemudahan, kejelasan, efisien dan efektif, keterukuran, keselarasan, berorientasi kepada penggunaan, dinamis, kepatuhan terhadap hukum dan kapasitas hukum. Perlu diingatkan pula, dalam membuat SOP yang baik tidak fokus pada apa yang perlu dilakukan, tetapi bagaimana hal itu harus dilakukan. SOP adalah alat yang efektif yang harus dimiliki setiap bisnis. Tanpa SOP, bisnis yang kalian lakukan tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, dengan adanya SOP yang kalian miliki, dapat juga memberikan kalian opsi untuk meningkatkan skala bisnis Anda dengan lebih cepat. Ini karena standar operasional prosedur memudahkan untuk mereplikasi proses ini di seluruh organisasi Anda atau cabang usaha Anda. Jadi, apabila kalian mempunyai sebuah SOP, maka usaha kalian dari usaha yang satu dengan usaha yang lainnya memiliki kualitas yang sama. Tidak adanya perbedaan dengan usaha yang satu dengan usaha yang kedua. Jadi, dengan adanya SOP ini juga dapat mempertahankan konsumen dalam mengkonsumsi sebuah produk Anda atau menggunakan produk kalian. Selanjutnya, ada 3 tahap mudah dalam menyusun SOP. Ternyata dalam menyusun SOP itu sangat mudah. Memang penyusunan SOP bisa saja dilakukan dengan cara yang berbeda untuk tiap unit usaha. Namun, ada cara yang mudah untuk menyusun SOP, karena hanya melalui 3 tahapan saja, yaitu 1. Menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Misalkan, jenis pekerjaannya membuat persiapan produksi produk meja kerja. Alur kerjanya 1. Menetapkan bahan yang akan dipakai untuk membuat meja kerja. 2. Mendesain meja kerja beserta deskripsi produknya. 3. Jika karyawan yang mengerjakan bisa membutuhkan persetujuan pemilik usaha. 4. Mulai pengerjaan meja kerja. Dengan adanya alur kerja, itu juga dapat mempersingkat waktu pengerjaan produk kalian. Sesuai dengan apa yang tadi Ibu jelaskan tentang manfaat dari SOP itu sendiri. Yang kedua, menggambar dalam bentuk badan. Menggambar dalam bentuk bagan. Bagan merupakan gambaran alur kerja dalam bentuk gambar. Gambar akan menunjukkan tahapan produk sesuai alur mulai awal sampai akhir. Nah, dari alur kerja ini, agar mudah dipahami, kalian bentuklah dalam sebuah bagan. Yang ketiga, menulis dalam bentuk uraian. Setelah bagan selesai, proses selanjutnya adalah membuat uraian yang terperinci untuk setiap bagan tersebut. Uraian ini yang dijadikan standar operation procedure atau SOP dalam proses produksi untuk setiap sektor usaha. Jadi, uraian inilah yang nanti akan menjadi sebuah acuan bagi karyawan kalian untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Oke, kita sudah ada di penghujung. Terima kasih.
telah mendengarkan materi yang Ibu berikan. Apabila ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.